Oke, selamat datang di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau bahas satu renungan harian singkat ya. Judulnya Kekuatan dalam Persekutuan. Iya, betul. Fokusnya itu gimana caranya supaya kamu juga, nggak merasa sendirian pas lagi, menghadapi pergumulan hidup yang berat. Menarik. Dan sumber utamanya ini ada ayat kunci yang jadi pegangan ya? Banget. Dari 1 Petrus 5 ayat 9 bagian B. Bunyinya kan, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ayat ini kuat sekali. Oke, jadi intinya kita mau coba gali lebih dalam nih. Gimana sih kesadaran kalau ada komunitas global gitu ya? Iya, orang lain yang ngalamin hal serupa. Itu bisa jadi sumber kekuatan buat kita. Kenapa sih ide ini penting banget? Nah, ini dia. Teks renungannya itu menyebutkan kalau salah satu disebutnya taktik iblis gitu ya. Oh, oke. Yang efektif itu adalah membisikkan kebohongan. Kebohongan kalau cuma kamu yang lagi ngalamin penderitaan seberat ini. Cuma kamu doang. Itu dalam sih. Rasanya pasti familiar ya buat banyak orang. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Kayak, wah kok cuma aku aja yang begini? Sering banget. Dan ayat dari 1 Petrus tadi, itu kayak langsung jeger. Ngebantah ide isolasi itu. Langsung dimentahin gitu ya? Iya. Pesannya jelas banget, kamu itu nggak sendirian. Kamu itu bagian dari, semacam pasukan global gitu. Pasukan global, istilahnya keren juga. Iya kan? Jadi, mengetahui bahwa saudara-saudari seiman di seluruh penjuru dunia itu juga menghadapi peperangan yang serupa, itu bisa banget menghilangkan rasa asing, rasa terisolasi tadi. Jadi bukan cuma sekedar tahu, ada orang lain susah juga, tapi lebih kerasa kebersamaan dalam perjuangan gitu ya? Tepat. Kekuatannya itu ada di situ. Di kebersamaan, di persekutuan itu. Bukan malah merasa kuat karena sendirian, padahal justru sendirian itu rapuh kan? Bener juga. Jadi kesadaran ini bukan cuma bikin lega sesaat, tapi beneran bisa jadi semacam suntikan kekuatan ya? Iya, bisa jadi sumber energi baru. Oke. Nah, sumber ini ngasih saran nggak? Gimana caranya biar kita bisa bener-bener menghayati ini? Biar nggak cuma jadi pengetahuan aja gitu. Ada. Sumbernya ngajak kita untuk refleksi pribadi. Coba deh tanya ke diri sendiri, jujur aja. Aku ini sering banget nggak sih ngerasa kalau cuma aku yang berjuang seberat ini? Wah, itu pertanyaan nusuk ya, tapi penting banget kayaknya. Penting, karena pertanyaan itu bantu kita ngecek, jangan-jangan kita ini kejebak sama narasi aku korban satu-satunya itu. Oke, jadi langkah pertama itu mengakui dulu kalau kita sering mikir gitu. Terus, habis refleksi itu, apa lagi? Nah, dari situ, renungannya mengarahkan kita ke sebuah pokok doa yang cukup spesifik. Oh, doa ya. Doanya gimana tuh? Jadi doanya itu bukan cuma minta masalahnya cepat selesai, tapi lebih ke pertama kita diajak bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk keberadaan saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia. Mengakui kalau mereka ada dan mereka juga berjuang. Terus yang kedua, minta supaya kita selalu diingatkan. Diingatkan kalau kita ini nggak berjuang sendirian. Jadi ada semacam usaha aktif gitu untuk terus-menerus menanamkan kesadaran persekutuan ini di hati dan pikiran kita. Oke. Jadi intisarinya nih kalau kamu lagi ngerasa down banget, ngerasa kok aku lagi. Coba deh ingat, kamu itu bagian dari cerita yang jauh lebih besar. Ada jutaan orang lain yang juga lagi berjuang, lagi berdoa, lagi berharap. Persis, kesadaran ini yang bisa jadi bahan bakar tambahan. Kamu nggak sendirian, itu intinya. Mantap, sangat menguatkan sih pesannya. Dan ini, kalau boleh nambahin sedikit, ini bisa memunculkan satu pemikiran lanjutan yang menarik juga buat kamu renungkan nanti. Oh iya, apa tuh? Sumber ini kan fokusnya ke gimana penderitaan bersama itu memberi kekuatan. Nah, gimana kalau kita coba lihat dari sisi lain, atau kita perluas dikit? Gimana tuh maksudnya? Seberapa jauh sih kesadaran kita akan adanya misalnya kegembiraan bersama dalam komunitas iman? Atau harapan bersama, atau bahkan kemenangan-kemenangan kecil yang dirayakan bersama. Oh, menarik. Apakah kesadaran akan hal-hal positif bersama itu juga bisa ikut membangun ketahanan kita, ketahanan mental, spiritual, pas lagi menghadapi hidup yang kadang nggak gampang ini? Gimana menurutmu? Wah, itu pertanyaan refleksi yang bagus banget buat dibawa pulang.
Jadi nggak cuma soal penderitaan bareng ya, tapi juga sukacita dan harapan bareng. Keren. Iya, bisa jadi bahan perenungan tambahan aja. Oke, semoga pendalaman singkat dari sumber ini benar-benar bisa menguatkan kamu ya, seperti doa penukup yang ada di renungan ini. Kiranya engkau dikuatkan oleh kesadaran akan persekutuan orang percaya. Amin. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.